Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Kita jumpa di pertemuan pertama kita pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik secara online. Pada hari ini, hari Rabu, jam 7 pagi. Baik, mungkin dari kalian belum ada yang kenal Bapak, atau sebagian udah kenal ya. Maka Bapak akan memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Wahyu Triprastio, Bapak alumni dari Universitas Negeri Padang, itu jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Baik, pada mata pelajaran instalasi penerangan hari ini, Bapak akan mengenalkan dahulu tentang mata pelajaran ini. Ya, instalasi penerangan listrik itu merupakan susunan perlengkapan listrik yang bertalian satu dengan yang lain, serta memiliki ciri terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Nah, di sini ada penerangan rumah. Penerangan rumah adalah penerangan listrik yang dimaksud untuk memberikan penerangan dan sumber tenaga listrik untuk keperluan alat-alat rumah tangga. Mungkin anak sekalian sudah mengetahui ya instalasi penerangan listrik ini digunakan di mana saja. Yang pertama itu pada instalasi penangkal petir, instalasi mesin pendingin, instalasi air bersih dan kotor, instalasi telepon, instalasi data, dan banyak lagi. Kemudian instalasi listrik dibagi menjadi 3 tegangan. Yang pertama adalah instalasi tegangan tinggi, dipergunakan pada saluran transmisi karena mengalirkan daya yang besar pada tegangan tinggi. Yang kedua ada instalasi tegangan menengah, dipergunakan pada pusat pembangkit listrik arus bolak-balik pada saluran distribusi primer. Dan yang terakhir ada instalasi tegangan rendah, dipergunakan pada saluran distribusi, instalasi penerangan rumah tangga, penerangan jalan umum, dan komersil. Komponen instalasi penerangan listrik pada rumah itu dalam pemasangan instalasi listrik dikelompokkan. Yang pertama ada bahan penghantar, kotak kontak, fitting, saklar, pengaman, dan peralatan pelindung. Untuk jenis penghantar itu ada banyak sekali macam ya. Yang pertama itu ada kabel NYA. Kabel NYA ini jenis kabel berisolasi PVC berinti satu dari tembaga. Yang kedua NGA, jenis kabel berinti satu tembaga berisolasi karet. Yang ketiga ada kabel NYM, jenis kabel berselubung dengan inti lebih dari satu dari tembaga berisolasi PVC, atau biasa disebut kabel serabut ya. Yang terakhir ada kabel NIF, yaitu kabel jenis standar dengan penghantar aluminium kawat banyak bentuk sektor, berisolasi dan berselubung PVC. Jumlah urat 4 ini luas penampangnya nominal masing-masing 120 mm kubik. Kemampuan penghantar arus dari kabel NIM itu dapat dijelaskan pada tabel ya. Dapat dilihat nanti tabelnya, di mana ini berlaku untuk semua kabel instalasi yang berisolasi dan berselubung PVC, termasuk kabel fleksibel dengan penghantar tembaga suhu maksimum 70 derajat Celcius pada suhu keliling 30 derajat Celcius. Sedangkan warna luar kabel PVC ini telah dibagukan sebagaimana ayat 720 G1 seperti dijelaskan pada tabel 3 berikut ini. Mungkin bisa dilihat anak-anak pada tabel ini. Yang kedua ada kontak listrik. Nah, kontak listrik ini dibagi juga ada macam-macam kontak-kontak. Yang pertama ada stop kontak. Stop kontak ini merupakan tempat untuk mendapatkan sumber tegangan listrik yang diperlukan untuk pesawat atau alat listrik. Seperti ini gambarnya. Kemudian ada kontak tusuk. Nah, tusuk ini digunakan untuk menghubungkan pesawat atau alat listrik yang dipasang tetap ataupun dapat dipindah-pindahkan. Jenis kontak tusuk dapat dilihat pada gambar 2. Yang ketiga ada kontak hubung bagi.
Pada komponen kontak hubung bagi ini ada kontak rel, berfungsi sebagai terminal untuk menyambungkan pada beberapa saluran ke beban. Yang kedua ada kotak pengaman. Yang terakhir ada kotak saklar yang merupakan satu kesatuan dari kontak hubung bagi. Yang ketiga, fitting ya. Fitting adalah tempat memasang bola lampu listrik. Jenis-jenis fitting pun terbagi beberapa bagian. Ada 3 bagian, itu fitting langit-langit, fitting gantung, dan fitting kedap air. Nah, ada saklar. Ini dapat dilihat macam-macam saklar ya. Ada saklar tunggal, saklar tukar, saklar seri, dan banyak lagi saklar-saklar yang lainnya. Baik, demikian materi Bapak pada pertemuan pertama ini. Untuk materi selanjutnya itu akan kita laksanakan minggu depan di jam dan waktu yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.